the leading teams. For example, they rely on the crowd. Resmi didepak Maung Bandung, manajemen pastikan Persib putus kontrak William Marsilio secara baik-baik. Apa katanya? Yuk kita simak videonya. Manajemen Persib Bandung akhirnya membenarkan informasi yang beredar terkait pemutusan kontrak William Marsilio. Pemain asal Brasil itu didepak setelah kurang lebih 4 bulan bergabung dengan Maung Bandung. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat, Aditya Putra Herawan mengonfirmasi bahwa pihaknya telah melepasnya sesuai dengan kesepakatan bersama. Pemain berusia 29 tahun itu disebut tidak mau berubah dan beradaptasi dengan gaya bermain yang dibutuhkan skuad asuhan Boyan Hodak. Puncaknya, pemain yang seharusnya masih punya kontrak hingga 2027 itu dinilai gagal memberikan dampak pada laga melawan Lion City Sailors di ajang AFC Champions League 2. Meski demikian, manajemen juga mengonfirmasi jika perpisahan ini dilakukan secara baik-baik. Saat ini, pihak manajemen Persib diketahui tengah memburu pemain asing lain untuk menggantikan sosok William. Itu mutual agreement. Kita tidak lagi bersama-sama secara kesepakatan. Memang ya udah, kita udah berpisah secara baik-baik, ujar Aditya Putra Herawan. Lantas, apakah kalian setuju dengan keputusan Persib ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Secara kesepakatan bersama memang ya kita udah berpisah lah secara baik-baik. Dibuat sangat kaget, Tom Haye beri tamparan keras untuk Super League. Ada apa sebenarnya? Yuk kita simak videonya. Baru kurang lebih 4 bulan merumput bersama Persib Bandung di ajang Super League, Tom Haye ternyata mulai merasakan sisi lain dari kompetisi sepak bola Indonesia. Gelandang naturalisasi tersebut secara terbuka menyoroti kebiasaan sejumlah tim yang kerap mengulur waktu dengan berpura-pura mengalami cedera di tengah pertandingan. Hal ini diungkapkan Tom seusai Maung Bandung takluk dari Malut United dalam laga tunda Super League. Fenomena yang akrab disebut publik sebagai guling-guling FC itu dinilai Tom sangat mengganggu jalannya laga. Menurutnya, praktik seperti ini tidak hanya merusak ritme permainan, tetapi juga mencederai esensi sepak bola sebagai olahraga yang menjunjung tinggi sportivitas. Sebagai pemain yang lama berkarir di Eropa, Haye mengaku cukup terkejut dengan pola tersebut. Ia terbiasa dengan tempo cepat, duel keras yang wajar, serta permainan yang terus mengalir tanpa banyak interupsi. Namun di Super League, ia kerap mendapati momen ketika pertandingan harus terhenti cukup lama hanya karena pemain lawan berguling di lapangan, lalu kembali berdiri normal beberapa saat kemudian. Kondisi ini jelas membuat frustrasi, terlebih bagi Persib Bandung yang dikenal mengusung permainan agresif dan berorientasi menyerang. Saat Maung Bandung tengah menekan dan mencoba menjaga momentum, aksi mengulur waktu seperti ini kerap mematahkan intensitas permainan yang sudah dibangun. Terlepas dari rasa kesalnya, Haye tetap menunjukkan profesionalisme tinggi bersama Persib. Ia berkomitmen untuk terus beradaptasi dan membantu Maung Bandung meraih hasil maksimal di Super League. Namun, kritiknya terhadap budaya guling-guling FC ini menjadi catatan penting bahwa sepak bola Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah besar dalam meningkatkan kualitas dan mentalitas kompetisi. Lantas, apakah kalian setuju dengan apa yang disampaikan Tom Haye ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Tak mau lagi terpeleset, Umuh Muchtar minta Maung Bandung bangkit saat jumpa Bayangkara. Apa katanya? Yuk kita simak videonya. Manajer Persib Bandung Umuh Muchtar menegaskan target kemenangan mutlak bagi Persib Bandung jelang menghadapi Bayangkara FC pada laga lanjutan BRI Super League. Bermain di kondisi yang dinilainya normal, Umuh berharap Persib mampu bangkit dan tidak kembali terpeleset. Menurut Umuh, dalam sepak bola tidak ada lawan yang bisa dianggap remeh. Meski di atas kertas Persib Bandung lebih diunggulkan, Bayangkara tetap berpotensi memberi kejutan jika lengah. Kalau sekarang ya harus menang lah apapun juga, karena kondisinya normal. Saya juga kadang-kadang yang namanya main bola, walaupun Bayangkara masih di bawah rata-rata, tapi kadang-kadang bisa menggigit.
Nah, itu yang harus diwaspadai, ungkap Umuh Muchtar. Selain itu, Umuh juga menyinggung kekalahan Persib sebelumnya yang menurutnya seharusnya bisa dihindari. Ia menilai hasil tersebut menjadi pelajaran penting agar Persib Bandung tampil lebih fokus dan disiplin. Namun, terkait kekalahan Persib Bandung dari Malut United pada laga terakhir, Umuh menilai hasil tersebut masih bisa diterima karena kualitas lawan dan situasi pertandingan yang sedang kelelahan. Kemarin kalah, itu sebenarnya tidak perlu kalah dengan klub seperti itu. Namun bisa kalah, itu yang harus diperbaiki. Kalau dengan Malut sudah jelas, sebelumnya kita tidak pantas kalah 2 kali. Tapi kalau kemarin saya rasa pantas, karena Malut juga benar-benar serius. Jelas Umuh Muchtar. Lantas, apakah kalian yakin jika Maung Bandung bisa bangkit dan merebut puncak klasemen? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Tersungkur di markas Malut United, Persib ternyata masih berpeluang kudeta Persija di akhir tahun. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Yuk, kita simak videonya. Kekalahan Persib Bandung atas Malut United pada laga tunda pekan ke-12 BRI Super League beberapa waktu lalu membuat peta persaingan di papan atas klasemen semakin panas. Dengan hasil minor itu, Persib gagal menggeser Persija Jakarta di posisi kedua. Tim Maung Bandung masih tertahan di peringkat ketiga klasemen sementara BRI Super League dengan 28 poin dari 13 pertandingan. Saat ini, Persib terpaut 1 angka dari Persija Jakarta yang berada di urutan kedua dengan 29 poin dari 13 pertandingan. Meski gagal menyalip, peluang pasukan Boyan Hodak itu belum sepenuhnya tertutup. Persib masih punya kesempatan mengudeta posisi tim Macan Kemayoran hingga akhir tahun. Sebab, Persib masih memiliki keuntungan 2 pertandingan kandang beruntun. Kini, Maung Bandung dijadwalkan akan menjamu Bayangkara FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api dan menghadapi PSM Makassar. Jika Persib bisa meraih kemenangan pada 2 laga tersebut, tidak menutup kemungkinan Mark Klok dan kolega bertengger di urutan kedua. Namun, pencapaian tersebut juga tergantung 2 laga Persija Jakarta. Apabila tim besutan Mauricio Souza itu gagal mendapat poin saat menghadapi tuan rumah Semen Padang atau ketika menjamu Bayangkara FC, perubahan posisi di tabel klasemen bisa terjadi. Kuncinya, Persib kini tinggal fokus untuk bangkit dan melupakan hasil buruk lawan Malut United. Terlebih, mereka punya persiapan yang cukup untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Lantas, akankah Persib Bandung bisa menyalip sang rival sebelum pergantian tahun ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar ya.